Kepada para sahabat dimanapun Anda berada, sahabat Pro NKRI garis lurus, juga sahabat yang ingin perubahan mendasar di Indonesia yang tidak bergantung pada uang asing dan asing, tetapi bergantung pada kekuatan anak bangsa yang saat ini tidak dipercaya, izinkan saya berbagi cerita. Sebagaimana jauh-jauh hari saya mengatakan bahwa setelah November Pilpres Amerika, Trump jadi atau tidak jadi, COVID beritanya akan memudar, akan hilang dalam waktu yang cepat tanpa terasa. Bukan COVID-nya hilang, COVID abadi bersama kita hingga akhir zaman. Namun COVID sejak saat ini mempunyai makna lain. Kegunaannya sebagai political tool sudah selesai, sudah hilang. Sekarang COVID adalah pandemik saja tanpa embel-embel alat politik globalis dunia. Vaksin sudah ada, penanganan COVID makin canggih, obat sudah semakin tersedia. Industri farmasi besar sudah panen sejak awal COVID dan dunia kesehatan punya arti lain sejak saat itu. Jadi ke depan COVID menjadi sudah tertangani dalam tanda petik dan kemudian kerasnya kehidupan kembali mulai lagi. Ke depan menjadi semakin berat, namun globalis yang panen di masa COVID ya itulah target mereka. Apa yang mereka mau sudah tercapai. Entah main apa lagi dalam 10 tahun ke depan terserah mereka. Ada pengalaman pribadi bersama ini. Bagi saya, di ujung persis Pilpres Amerika, 3 malam ke depannya saya demam. Dan di hari berikutnya saya dinyatakan positif COVID. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mungkin terpapar COVID, kondisi imunitas saya 2 bulan terakhir agaknya sedang mengalami ujian kesehatan sehingga ketika COVID memapar, sisi lain dari kehidupan saya rasakan, yaitu badan saya lemas, mati rasa di lidah, dan banyak lagi keluhan COVID yang saya rasakan seperti batuk kecil. Ada acara besar tepat sebelum dilakukan tes PCR swab itu, di mana beberapa sahabat saya berkumpul. Ada Pak Gita Wirjawan, ada Pak Sandiaga, ada Pak Helmi, dan banyak lagi mitra bisnis saya. Namun semua setelah 7 hari setelahnya, alhamdulillah semuanya sehat, tidak terpapar. Di sisi lain saya esoknya lemas. Saya dibawa ke IGD. Dites bukan hanya CT torak, tapi diambil sisi lain yang tidak biasa dites, yaitu masuknya oksigen ke paru. Saya dites dengan mengambil sampel darah ke arah masuknya nadi, bukan dari arah keluarnya. Rasa sakit yang lumayan ketika sampel itu dilakukan. Cukup lama nadi saya diurak-urak. Hasilnya ternyata hanya 82% kadar oksigen yang masuk. Ini rupanya membuat saya dalam beberapa hari kemarin kekurangan oksigen, lemas, tak bertenaga. Singkat cerita, dokter bergerak cepat. Dan bukan hanya Avigan, Covifor, vitamin, oksigen, pengencer darah, apapun obat itu, ternyata saya secara cepat diberikan plasma darah dari orang yang terkena COVID. Plasma darah, iya. Saya dapat 3 ampul plasma darah selama 3 hari. Ya, saya ditransfusi plasma darah dari mereka yang sudah sembuh, yang plasma darahnya akan mengajari sistem kekebalan tubuh saya agar lebih cepat beradaptasi dan memenangkan pertempuran melawan virus COVID. Ada kalimat dari sang dokter yang membuat saya tersentak. Sebelum melakukan pemasangan plasma tersebut yang membuat saya berjanji, Pak, ini plasma dari orang yang sudah sembuh COVID. Saat ini langka sekali dan PMI serta RSPAD selalu kekurangan plasma. Maukah Bapak nanti giving back? Saya bertanya, apa itu dok? Bapak memberikan plasma Bapak ketika Bapak sembuh untuk orang lain mendapatkan plasma Bapak. Dan ini cepat sekali menyembuhkan COVID, Pak. Saya terenyuh mendengar kalimat itu. Saya bilang, saya tidak ingin berhutang pada kehidupan. Saya janji saya akan berikan plasma saya. Dan kemudian dokter menyalami saya dan berkata, terima kasih Pak. Sungguh ada banyak yang telah sembuh dari COVID, namun plasmanya yang bisa membantu sesama jarang yang mereka mau kasih. Bangsa ini bisa jadi bangsa besar kalau saling kasih, saling sayang, saling bantu tanpa pamrih. Apa yang dapat giving back lagi, terus bergulir. Demikian suara parau dari sang dokter berkata sambil memasang infus ke tubuh saya yang berisi donor plasma. Dia kemudian melanjutkan, metode ini pasti membuat COVID hilang dengan biaya murah. Tidak semua memang perlu plasma, tapi stoknya kurang Pak, kurang sekali. Biasanya dilakukan untuk kategori yang sudah severe atau agak berat. Sang dokter berbicara dengan nada parau. Saya hanya bisa diam, saya menyadari. Setuju, sangat setuju. Bangsa ini nggak kompak kali ya. Kenapa COVID yang salah satu metode penyelesaiannya memakai plasma darah kurang populer? Karena jarang yang punya kesadaran memberikan untuk sesama. Padahal plasma cepat sekali membantu pasien COVID memenangi perang melawan virus. Faktanya saat ini donor plasma darahnya langka. PMI butuh, RSPAD butuh. Yang terpapar yang butuh seperti saya yang bukan hanya perlu oksigen tapi juga perlu plasma, itu banyak yang butuh.
Bagi saya, peristiwa bersama COVID bukan peristiwa yang biasa, namun sangat menggugah saya. Kesadaran saya muncul akan giving back untuk menyelesaikan COVID melalui plasma. Begini maksud cerita saya, saat ini lebih dari 380.000 orang telah sembuh dari COVID sehingga sudah memiliki antibodi. Ada baiknya memberikan sedikit plasmanya, katakan 50.000 orang saja, di mana saat ini dengan angka itu bisa-bisa musnah semua COVID dalam waktu yang cepat. Sekali lagi, tidak semua terkena COVID perlu plasma, namun kalau ada plasma tersebut akan membuat lebih cepat lagi penanganannya. Benar deh, COVID adalah contoh apakah bangsa Indonesia bangsa yang besar. Penanganan COVID dengan plasma adalah salah satu contoh giving back yang keren. Membuktikan dengan kekuatan sesama anak bangsa kita selesaikan COVID, kita tuntaskan COVID. Sahabat, di penghujung informasi ini kepada sahabatku yang telah memberikan donor plasmanya sehingga saya sembuh, saya ucapkan ribuan terima kasih. Pastinya saya tidak kenal Anda, tapi setidaknya telah membantu menolong saya. Saya bergetar mengucapkan syukur kepada tim dokter dan perawat yang dengan sigap membantu saya. Juga sesama tenaga kesehatan yang menangani COVID di seluruh Indonesia. Saya doakan terbaik pahala buat Anda semua. Sebagai bakti saya kepada sesama, walaupun sederhana, saat ini saya sedang mengantri untuk menyumbang plasma darah saya. Pasti banyak yang butuh sedikit giving back saya ini. Melanjutkan legasi mendonor kepada sesama. Karena kita semua bersaudara. Akhirul kalam, terima kasih sahabat semua yang berkenan menyebar informasi ini. Betapa pentingnya plasma disumbangkan dari mereka yang telah sembuh. Indonesia menang COVID.